Halo, selamat malam. Saya Teguh Yohana dari mahasiswa Universitas Berasia. Untuk saya di kelas IT 701 di mata kuliah Cloud Computing. Nah, di sini saya akan menjawab untuk soal pertanyaan nomor 4 di soal ujian akhir semester ini, yaitu saya akan menjelaskan untuk jawaban dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke, pertama saya coba akan menjelaskan dulu untuk jawaban nomor 1 soalnya, yaitu apa yang dimaksud software as a service atau SAS. Software as a service atau SAS adalah model layanan di mana perangkat lunak disampaikan melalui internet dan di-host pada infrastruktur cloud. Di dalam model ini, pengguna dapat mengakses aplikasi tersebut melalui web browser atau antarmuka pengguna lainnya tanpa perlu mengunduh atau menginstal perangkat lunak tersebut. Nah, layanan ini biasanya diberikan dengan biaya langganan bulanan dan memungkinkan pengguna untuk membayar hanya ketika menggunakan saja. Ini contoh dari SAS sendiri, yaitu seperti Google Workspace, Microsoft Office 365, Salesforce, dan lain sebagainya. Dan lanjut untuk utility computing adalah model layanan komputasi di mana infrastruktur komputer seperti kapasitas pemrosesan, penyimpanan data, atau kebutuhan komputasi lainnya disediakan sebagai utilitas yang tersedia untuk digunakan, mirip dengan layanan utilitas seperti listrik atau air. Di dalam model ini penggunaannya membayar hanya untuk sumber daya yang digunakan saja. Seringkali ini disebut dengan pay as you can go. Atau ketika kita di sini cuma menggunakan 1 menit, ya kita bayarnya 1 menit. Kita gunakan 1 jam, ya 1 jam. Lanjut di integrasi network atau integrated network. Jaringan integrasi di sini merupakan infrastruktur jaringan yang menggabungkan berbagai teknologi dan protokol untuk membentuk sebuah jaringan yang menyeluruh dan terpadu. Dalam konteks komunikasi dan teknologi informasi, integrasi network menggabungkan sistem komunikasi dan data yang berbeda seperti jaringan telepon, komputer, nirkabel, menjadi satu kesatuan yang terkoordinir. Dan tujuan utama dari integrasi network ini adalah untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam pertukaran data. Dan contohnya yaitu seperti eh, TCP, teknologi middleware, dan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung interoperabilitas antara sistem yang berbeda. Integrasi network menjadi sangat penting dalam lingkungan bisnis yang kompleks di mana berbagai sistem dan platform perlu saling berinteraksi dan berbagi informasi. Lanjut di soal nomor 2 sini saya gambarkan, yaitu hybrid cloud computing. Nah, hybrid cloud computing ini merupakan infrastruktur IT yang menggabungkan 2 atau lebih jenis cloud, yaitu cloud public, private, dan cloud komunitas menjadi satu lingkungan yang terintegrasi. Arsitektur jaringan untuk hybrid cloud computing didasarkan pada konsep integrasi berbagai tipe cloud untuk mendukung kebutuhan aplikasi dan beban kerja yang beragam. Nah, terdapat beberapa model untuk implementasinya, yaitu model hybrid cloud provider. Nah, beberapa model di sini adalah cloud dibuat berdasarkan kebutuhan tiap user dan kondisi cloud yang dimiliki beberapa macam modelnya. Beberapa macam modelnya seperti beberapa macam ini. Beberapa model implementasi hybrid cloud diantaranya itu menggabungkan infrastruktur on-premise dengan public cloud. Jadi di infrastruktur on-premise atau di lokal kita yang bisa dasarnya lokal nanti akan digabung dengan public cloud. Jadi ada beberapa data yang masih on-premise atau di lokal dan ada juga yang nanti sudah ada di public cloud. Contohnya untuk backup data kita menggunakannya di on-premise, benar-benar backup data. Lalu untuk data selain backup kita menggunakan di public cloud. Lalu di sini menggabungkan private cloud dan hybrid cloud. Nah, model ini diperuntukkan bagi seluruh perusahaan yang hanya mengandalkan teknologi cloud saja. Jadi antara private cloud dengan public cloud ini menjadi satu, tapi memang dibedakan. Jadi ini pure full menggunakan cloud, ya, tidak ada on-premise. Lalu di sini menggabungkan infrastruktur on-premise, private cloud, dan public cloud. Nah, ini sama kayak tadi ketika on-premise dengan public cloud.
Tapi di sini ada penambahan untuk private cloud-nya. Lalu menggabungkan infrastruktur on-premise dengan lebih dari satu public cloud. Jadi ada banyak ya, ada public cloud yang banyak, tapi on-premise-nya satu. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Ini adalah 4 faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi cloud, yaitu di kebijakan dan regulasi, keamanan dan kepatuhan, ketersediaan dan kinerja. Yang keempat yaitu manajemen biaya. Nah, 4 faktor ini sangat penting sekali. Jadi memang harus diperhatikan baik-baik. Lalu lanjut. Nah, ini ada juga dengan memperhatikan dan mengelola faktor tadi atas dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan kesuksesan implementasi cloud-nya. Lalu untuk keuntungan dari pengimplementasi di sini di soal nomor 4, keuntungannya yaitu skalabilitas virtualisasi cloud computing. Nah, ini keuntungan virtualisasi cloud computing ini skalabilitasnya. Jadi skalabilitasnya bisa ditingkatkan atau diperluas. Lalu efisiensi biaya dengan menggunakan virtual cloud computing ini biaya yang diperlukan lumayan sedikit. Lalu elastisitas, nah itu kemampuan dengan cepat menyesuaikan sumber daya komputasi sesuai dengan beban kerja. Lalu fleksibilitas lokasi, pemulihan bencana. Nah ini ketika ada force major atau bencana ini dapat dipulihkan secara cepat. Lalu pembagian sumber daya dalam lingkungan virtualisasi, sumber daya komputasi dapat dibagi dan dialokasikan secara efisien. Inovasi yang cepat, yang ke-8 yaitu akses ke teknologi yang tinggi. Lalu terdapat juga beberapa kerugian itu ketergantungan pada kesejahteraan. Jadi ketika jaringannya tidak tersedia maka tidak dapat diakses. Keamanan privasi data. Nah, di sini harus beberapa concern yang tentang keamanan privasi data karena kan data kita ada di cloud. Lalu ketergantungan pada penyediaan layanan. Nah, penyediaan layanan cloud berarti perusahaan tergantung pada penyedia. Ketika kita menggunakan jasa penyedia cloud, ketika perusahaan yang menyediakan itu terjadi gangguan, kita juga akan terkena impact-nya. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya untuk jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah cloud computing di kelas 701. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.